Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raja Gula. Di sini kami dari kelas 3F ingin mempresentasikan atau ngebahas dan mempraktekkan gimana sih cara upload web cara nge-deploy web di Ubuntu server. Sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Saya Saifara Syarifi. Saya Sigit Permana. Saya Indra Wijaya Kusuma. Saya Bagus Wihandono. Oke, terus saja kita langsung lanjut ke programnya. Oke teman-teman, yang pertama karena kita pakainya Ubuntu server ya, jadi di sini tuh kita harus mastiin kalau SS-nya itu nggak terblokir. Nah, gimana caranya? Di sini kita pakai sudo ufv allow ssh. Kita masukin passwordnya dulu. Nah, setelah itu kita harus ngizinin HTTP-nya itu tuh harus port 80 gitu buat webnya dengan sudo apt sudo ufv allow 80 TCP ya, karena kita buat HTTP-nya itu ada di port 80 teman-teman. Nah, setelah itu kita harus ngaktifin firewall-nya dulu. Nah, caranya itu pakai sudo ufv enable. Nah, di sini kita aja. Nah, di sini firewall-nya itu udah aktif ya. Nah, setelah itu kita harus nginstal tool utamanya ya. Kayaknya contohnya itu kayak Git, Nginx, sama Build Essential. Nah, di sini tuh kita harus pakai sudo apt update dan sudo apt upgrade. Min-y. Di sini kita pakai min-y biar gak ada konfirmasi lagi ya kayak yang tadi. Kita tunggu dulu. Nah, setelah selesai kita install ya teman-teman yang barusan dengan sudo apt install min-y nginx build essential ya, pakai curl ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, setelah selesai ya, selanjutnya kita itu harus nginstal Node.js versi 20 ya. Caranya itu kita pakai fssl. Nah, karena ini tuh kita masukin link Node.js nya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, setelah selesai kita install Node.js-nya pakai sudo apt install min-y buat Node.js. Kita tunggu sampai selesai. Ini agak lama ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah selesai itu tuh kita install PM2 ya. Itu tuh buat proses manager buat ngejalanin Node.js-nya itu tuh di background kita ya. Caranya itu pakai sudo npm install min-g pm2. Kita tunggu lagi teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita udah nginstal PM2-nya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan proses deployment backend.
Yang pertama itu kita akan mengclone repository dari GitHub. Caranya itu git terus clone, terus kita masukkan link dari GitHubnya. Kita tunggu proses cloningnya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam foldernya, yaitu ls terus cd. Kita bisa copy aja, terus kita masukin enter. Selanjutnya kita akan masuk ke backend. Nah, untuk masuk ke backend caranya sama seperti tadi, kita ls terlebih dahulu, terus copy ini yang backend, terus cd, terus backend lagi. Oke, di sini sudah masuk ke backend. Nah, selanjutnya di sini saya akan menginstal dependencies untuk backendnya atau npm-nya. Caranya itu sudo npm install. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjalankan backendnya. Caranya itu pm2 start, terus npm run dev name jwt API. Oke, sudah berjalan. Selanjutnya di sini saya akan save terlebih dahulu. pm2 save. Oke, sudah tersave. Selanjutnya kita ke pm2 startup. Oke, muncul kode. Kita copy aja kodenya. Terus kita di sini kita jalan. Oke, sudah berhasil. Untuk memastikan kita coba lihat pm2 status. Oke, sudah berjalan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian konfigurasi NGX yang berfungsi sebagai reverse proxy untuk backend dan sebagai web server untuk frontend. Langkah ini sangat penting agar frontend dan backend bisa berjalan dalam satu alamat IP yang sama. Yang pertama, kita bakal install editor nano supaya bisa mengedit file konfigurasi Nginx. Perintahnya yaitu sudo apt update dan sudo apt install minlib nano. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah, selanjutnya kita membuat file konfigurasi baru di folder sites available dengan nama jwt API dengan perintah sudo nano /etc nginx sites available jwt API. Nah, di sini kita input kita ngisi konfigurasinya. Nah, ini terus untuk save-nya kita ctrl-o enter terus ctrl-x. Nah, kalau udah kita aktifin konfigurasi NGX. Tapi sebelum aktifin kita hapus dulu config default atau bawaan dari NGX. Perintahnya yaitu sudo rm/etc/nginx sites enable default. Terus kita aktifin sudo lm -s /etc nginx sites available jwt. Nah, kalau udah kita tes apakah konfigurasinya sudah benar atau belum. nginx min p. Wah, udah sukses. Kalau udah sukses, kita restart Nginx-nya. Sudo sys
ctl restart nginx. Ada yang salah apa? Sudo sistem ctl restart nginx. Para teman-teman, sistem ctl. Nah, udah. Dengan begitu, Nginx-nya udah aktif sebagai reverse proxy backend dan sekaligus web server frontend. Oke, di sini pertama kita masuk dulu ke folder frontend. Kita mau ngapain sih? Kita pengen install si frontend. Jadi kita tuh harus masuk ke folder frontend. Kalau tadi kan kita masih di dalam folder backend, makanya kita harus mundur dulu tuh langkah pakai cd ini. Nah, habis itu kita perintahin masuk ke frontend. Pakai apa? Pakai cd frontend. Tuh dia. Nah, ketika udah masuk di cd frontend, kok belum masuk? Oh, gini. cd frontend. Nah, kalau udah masuk gini, sekarang kita masuk ke nggak masuk sih, kita install aja, kita install buat ngunduh apa namanya, buat ngunduh library yang kita butuhin di frontend nanti. Pakai apa? Pakai sudo npm install. Nah, kita tungguin aja. Ya. Nah, kalau udah ketungguin, terus kita edit base URL-nya. Kita pakai sudo nano src ftxx. Nah, kita tuh harus masuk ke ftxx yang ini. Buat apa? Buat ngubah URL-nya, base URL-nya. Bentar. Itu nano src ftxx. Nah, sekarang di sini kita cari ini kan ada http localhost, kita ganti aja jadi API. Wih, kebanyakan bang. Oke, tadi sebelumnya karena ada kesalahan dihapus ininya kebanyakan. Ternyata ada solusinya, kita keluar dulu, masuk lagi. Oke, jadi kita ganti si local http host ininya. Nah, ini kita ganti jadi API. Jadi terus API. Nah, itu dia. Masih ada lagi di bawah. Ini juga kita ganti jadi API. Terus API. Kita cari lagi. Ada lagi nggak? Harusnya udah nggak ada ya. Udah semua. Not. Oke. Terus kita Ctrl O, terus kita enter, Ctrl X. Nah, habis kita ganti URL base-nya, kita masuk ke build and move. Pakai apa? Pakai sudo npm run build. Sudo npm run build. Tuh.
Ntar habis kita buat folder tujuan buat nyimpen si file website ini, kita pakai sudo mdkr mdk m oh salah mkdir min p var www html front end soalnya itu soalnya ini tuh folder lokasi standar yang kita pakai buat Nginx buat nampilin website. Nah kita pakai var www html frontend. Sorry ada kurang satu. Nah ini dia. Oke, kalau udah kita sekarang pindahin seluruh isi dari folder build tadi ke folder front Nginx. Kita pakai sudo cp -r dis. Soalnya kalau kita udah masukin tadi di awal itu langsung masuk ke dis bintang spasi for www html front end terus jangan lupa garing di akhirnya. Coba kita ulang dulu ya. Sudo cp -r is for www front end garing. Nah udah gini, sekarang kita ke langkah yang terakhir. Langkah terakhir apa? Kita nge-restart Nginx-nya. Pakai apa? Pakai sudo system ctl restart Nginx. Ini deh. Nah kalau dia berhasil ngereset gini, kita bisa langsung buka web pakai IP address. Oke, kita langsung aja buka HTTPS-nya yang tadi kita udah buat. Apakah emang bener jalan gitu? Oke, ini udah muncul nih. Kita masukin dulu username itu cas s. Nah, passwordnya rahasia 123. Terus security-nya kita pakai labubu aja, labubu. Kita login. Nah, ini udah muncul nih. Terus kita kontrol A aja. Kita verify aja tokennya. Kita ini, terus kita tempel di sini. Sorry. Nah, verify. Itu dia. Ini berarti programnya udah bener semua dan nggak ada yang error. Oke. Taps.